Halo, ketemu lagi dalam seri pemrograman C++. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan programming dengan C++ terkait dengan tipe data struktur atau struct dan file. Dalam hal ini bagaimana membaca file yang dibaca sebagai tipe data struct dan bagaimana menyimpan tipe data struct ke file. Baiklah, langsung saja kita coding. Nah, di sini saya akan memilih tipe bahasa pemrogramannya C++. Pertama, saya tambahkan library IOStream. Kemudian menggunakan namespace std untuk mempermudah programming. Saya akan deklarasikan tipe data struktur yang saya buat. Dalam hal ini saya mencoba membuat tipe data untuk keperluan punbook ya. Jadi struktur punbook ya. Di dalamnya memuat nomor ya. Saya init dengan 0, lalu saya menyimpan nama dengan berupa array of char. Nama array of char panjangnya 50 karakter. Kemudian nomor HP saya simpan juga dalam array of char. Jaga-jaga nanti ada tanda plus, misalnya plus 62 begitu ya. Nomor HP ya. Panjangnya mungkin 15 saja cukup ya. Dah. Jadi ini data punbook yang akan kita simpan di tipe data struktur. Oke, kemudian di sini saya mulai dengan mendeklarasikan tipe data struktur punbook untuk data ya. Dan ini akan saya simpan ke file punbook ya. Kalau di pemrograman file yang basic biasanya kita menggunakan AppStream ya, library AppStream, yaitu ada AppStream, IPStream dan OffStream ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan AppStream tapi saya menggunakan tipe file berupa pointer ke file handle. Saya kasih nama variabel file handle-nya adalah fh. Itu saya membuka sebuah file atau membuat baru jika tidak ada, yang saya kasih nama punbook. Ya, ini ekstensinya saya pakai nama ekstensi str saja ya, untuk menunjukkan bahwa data yang disimpan di situ adalah struktur. Nah, saya kasih flagging w di sini adalah karena file ini akan kita buat baru dan untuk keperluan ditulis ya. Jadi kalau tidak ada filenya itu akan di create file baru, file punbook str. Kalau sudah ada itu akan ditruncate atau ditimpa mulai dari awal begitu ya. Nah, jadi ini variabel untuk menampung data input dari user sudah, kemudian file untuk menyimpannya juga sudah. Sekarang saya minta input dari user. Sebelumnya saya cek apabila filenya ini berhasil dibuat atau dibuka ya. Jika filenya itu tidak sama dengan 0 atau berhasil dibuat atau berhasil dibaca atau dibuka untuk ditulis kembali ya, maka saya siap menampung data punbook. Data punbooknya di sini misalnya sebagai langkah awal saya meminta user untuk memasukkan 3 data punbook ya. Saya gunakan perulangan for saja. Gitu ya. Jadi saya minta tipe 3 data punbook pertama untuk disimpan ya.
Saya minta user memasukkan dalam hal ini adalah nama dan nomor HP-nya saja. Jadi nomor urutnya saya masukkan saja dari I ya. Jadi phonebook data titik nomor itu saya isi dengan I plus 1. Jadi kita mulai dari 1 ya sampai 3 ya. Lalu berikutnya adalah input dari user. Saya minta masukkan nama ya, kemudian ini saya baca dengan get line ke phonebook nama ya, data nama ya. Panjangnya di sini 50 ya. Jadi saya baca sepanjang 50 data saja. Maksimal ya. Kemudian dilanjutkan kita minta masukkan nomor HP ya. Kita simpan di data nomor HP ya, panjangnya 15. Oke, sudah. Kalau sudah kita membaca, maka kita siap simpan ya. Simpan data ke file. Kita simpan datanya ke file phonebook.str ya, dengan menggunakan metode appwrite ya. Jadi appwrite yang kita atau struktur dari appwrite itu yang pertama adalah data yang mau kita tulis, kemudian panjangnya ya, panjang data, kemudian kita flash, dan file handle-nya. File handle ya. Nah, itu parameter input untuk metode appwrite. Data yang kita simpan adalah ini, data. Ya, jadi saya reference ke data, buffer data, karena di sini adalah buffernya. Ya, jadi blok memori. Kemudian panjangnya berapa ini? Panjangnya itu adalah sepanjang dari tipe data stpbook ini. Ya, jadi kita gunakan fungsi sizeOf ya dari struktur stpbook ya. Jadi nanti akan dihitung sendiri oleh sizeOf ini berapa panjang tipe data ini ya. Satu integer sekitar 4 byte ditambah char ini 1 byte, tapi ini panjangnya 50 jadi 50 byte tambah 15 byte begitu ya. Oke, ini panjangnya. Kemudian file handle-nya adalah fh. Jadi kita menulis ke fh ya. Ini kemudian kalau sudah selesai kita close ya, kita close file handle-nya gitu ya. Begitu. Jadi program kita sudah selesai untuk menyimpan data phonebook ke phonebook.str ya. Filenya belum ada. Ini saya menggunakan OnlineGDB. Nanti akan di sini akan di-create oleh OnlineGDB oleh program ini ketika di running oleh compilernya OnlineGDB ya. Baik, langsung saja kita run. Masukkan nama yang pertama, kita kasih nama John Doe misalnya. Nomor HP-nya 08123456778 gitu ya.
Nomor kedua misalnya adalah Bubar ya. Nomor handphonenya adalah 085 234 543 ya. Kemudian data yang ketiga itu kita kasih nama misalnya Lorem Ipsum. Nomor handphonenya 081 334 234 ya. Oke, nah ini dia isi Punbook STR kita. Ya, ketika selesai maka ketika di close itu langsung di flash dan inilah filenya. Nah, sepintas filenya di sini berbentuk binary format ya. Jadi bukan plain text format. Kenapa? Karena kita menyimpan sesuai dengan tipe data struktur. Nah, karena tipenya di sini adalah binary format dengan mengacu pada tipe data struktur di sini, maka cara membacanya pun harus menggunakan tipe data struktur. Kita tidak bisa membaca ini menggunakan plain text karena dia disimpan dalam bentuk binary. Ya, binary. Nah, sekarang kita buat coding untuk membacanya. Ya. Membaca tipe data dari Punbook STR ini. Saya komen saja di sini. Ya. Kemudian atau ini saya komen ya. Oke. Jadi ini kita hide dulu. Saya akan buat di sini program. Bagaimana caranya membaca program data Punbook STR ini, ya. Dengan yang menyimpan data berupa struktur STP book ya. Oke, langsung saja kita baca. Pertama sama, kita buka filenya, kita taruh di file handle fh dalam hal ini f open. Jadi ini cuma variabel ya, saya ganti misalnya fhr gitu ya. File handle read f open. Kalau di sini sama ya, harus punbook str ya, punbook.str karena ini nama file jadi harus sama. Kemudian flaggingnya di sini saya kasih R saja, hanya read saja. Jadi biar tidak ada, kalau tidak sengaja kita biar tidak merusak filenya. Jadi hanya read only saja. Nah, ini kita akan mulai baca kalau dia berhasil dibuka dalam format read only atau dalam mode read only ya. If here ini tidak sama dengan null, artinya berhasil dibaca. Ya, baca isi file sebagai st.punbook ya. Kita baca sebagai punbook ya. Kita baca semuanya saja ya. Kita baca semuanya, semua data di sini. Di sini kan tadi ada 3 ya. Kita baca semuanya saja ya. Jadi saya membacanya secara berulang per punbook. Jadi kalau ada 3 nanti ya dibaca 3 kali begitu ya. Tapi kan asumsikan kita nggak tahu nih isinya berapa. Asumsikan kita nggak tahu isinya berapa. Ya, mungkin 2, mungkin 3 dan sebagainya begitu. Asumsikan kita nggak tahu. Ya, maka saya gunakan while saja. Ya, while baca di sini gitu ya. Maka saya akan tampilkan ya. Tampilkan isi punbook ya. Nah, membacanya bagaimana? Cara saya membacanya kalau menulis dengan menggunakan fwrite ya. Kalau menulis menggunakan fwrite, saya membacanya dengan menggunakan fread ya, fungsi fread. Tapi bukan ada stripnya ya, ini untuk biar tulisannya putih saja. Oke. Nah, karena ini sudah
mulai merah ya. Nah, apa yang saya baca ya, saya baca itu dari file ini ya, dari file. Jadi sama, data yang kita baca kita taruh di memori, kemudian panjangnya berapa ya, true dan handle-nya ya. Jadi buffer untuk menampung saya gunakan ini saja deh ya, data lagi ya. Data saya gunakan untuk menampung. Jadi saya kasih data buffernya ya, blok memorinya data untuk menampung yang akan kita baca. Kita baca sepanjang size of ya, sama seperti pas menulis, yaitu size of st.book ya. Biar fungsi size of ini saja yang menghitung, kita nggak usah menghitung panjangnya. Satu, dan dari file handle read ya, dari sini. Jadi yang dibaca adalah ini. Jadi ini yang dibaca, panjang yang dibaca itu di sini, dan hasil pembacaannya disimpan di sini ya, jadi semua di data. Sehingga kalau berhasil ya, maka data ini ada isinya ya, diisi oleh hasil pembacaan file ini. Oke, kita langsung saja tampilkan isinya ya. Cout isi data phonebook ke jadi saya isi dengan data nomor ya. Data nomor, jadi yang pertama kita baca, nanti dia akan menampilkan yang pertama. Saya kasih end line untuk memisahkan, kemudian saya tampilkan lagi ini isinya, nama di phonebook ya, namanya siapa begitu, adalah data.nama, dan saya kasih ganti baris juga. Lalu saya tampilkan nomor HP-nya, nomor handphone ya, ganti baris ya. Kalau udah selesai ya, saya tambahkan garis begitu ya, untuk menandakan bahwa ini adalah data yang pertama. Kemudian ini akan berhenti kalau dia tidak bisa membaca data lagi ya, tidak bisa membaca sepanjang struktur phonebook ini ya, struktur phonebook ini. Jadi kalau pas menulis tadi kita panjangnya 50, maka di sini itu kan ditulis panjangnya 50. Jadi sama semua. John Doe ini 50 karakter ya, panjang 50, kemudian diikuti dengan nomor HP itu panjangnya 15 ya. Begitu. Jadi selalu sama. Oke. Jadi ini cara membacanya. Jangan lupa kita close ya. Jadi kita close FHR ya. Sudah, kemudian coba kita run. Sekarang dia akan membaca phonebook str ya. Kita run. Nah, itu dia ya. Membaca data pertama namanya John Doe, ini nomor handphonenya. Membaca data kedua, ini nomor handphonenya. Dan membaca data ketiga, ini nomor handphonenya. Nah, seperti itulah ya. Jadi demikian caranya kita menulis data tipe data struktur ke file dan membaca file sebagai tipe data struktur dengan cara menggunakan tipe data file di sini ya, tipe data file dengan menggunakan metode atau fungsi fwrite
untuk menulis dan metode atau fungsi read untuk membaca. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di seri pemrograman C++ yang lainnya. Sampai jumpa.